Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos dadawuh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya ari dunya teh mal'unatun, tadi kutuk, mal'unun dikutuk ma naon-naon pihak anu aya di dunya, illa zikrullah kajabi zikir ka Allah, atanapi istisna munqati', illa zikrallah kajabi zikir ka Allah subhanahu maha suci mantena. Halaman 10 sen. Aya. Saya 11 dia nya di 10. Wa ma walahu sareng naon-naon anu dipikan cintanya, dipikan cintana, au mualliman atanapi anu ngawuruk muallim, rupa-rupanya muallim deh, aya muallim, aya mudarris, aya mudarrib, aya murabbi, aya mursyid. Sesuai sareng anu diajarkeunana, upami secara umum ustad guru, tapi upami di Mesir mah ustad teh profesor, guru besar. Ini kaitan sareng ilmu muallim anu ngajar, au muta'alliman atanapi anu diajar. Dunia itu mal'unatun, mal'unatun upami bahasa anu biasa ku urang ka kuping, seringkali orang nguping laknatullah, tapi mal'unun dikutuk, dilaknat. Tapi saur Syekh Imam Az-Zahid Al-Musannif rahimahullah, yajuzu ayyakuna makna dunya fi hadzal hadis maladzan nufus. Boleh jadi yang dimaksud dengan mal'un itu, yang dikutuk itu adalah kelezatan jiwa dan keinginan nafsu, syahwatiha, dan keinginan nafsu, dan seluruh barang dan perhiasannya, Jadi kata Syekh Imam Az-Zahid bahwa mal'unatun itu boleh jadi artinya adalah kelezatan jiwa, keinginan nafsu, seluruh harta benda dan perhiasannya. Wama dan segala sesuatu dzukira yang disebut fi qaulihi azza wa jalla, dalam firman Allah taala azza wa jalla. Apa firman Allah? Dalam surat Ali Imran ayat ke-14 Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dihiaskan terhadap manusia hubbus syahawat,
senangnya kesenangan nafsu. Dari wanita, ya, laki-laki memiliki nafsu, hubus syahwat, mencintai nafsunya, yakni terhadap wanita, terhadap anak-anak, terhadap harta benda yang berlimpah, baik itu emas, perak, wal khailil musawwamati, dan kuda yang bagus. Kalau sekarang mah kendaraan, ya, kendaraan mobil yang bagus, wal an'ami, dan binatang ternak, wal hars, dan kebun. Nah, itu semua termasuk mal'unah. Wa hubbal baqa'i fiha patakunu hadhil asya'u hiyal mal'unah. Dan kecintaan terhadap yang lainnya, artinya segala sesuatu itu mal'unah. Idza kanat lin nufusi wa syahawatiha waladdati tab'i, jika sesuai dengan jiwanya, syahwat nafsu birahinya, dan kelezatan tabiatnya. Wattalahi biha, dan cenderung sehingga melupakan yang lainnya. Wasyugli piha, sibuk dengan dunia itu. Wal hubbilaha, dan mencintainya. Walam takun lillahi ta'ala wala fihi, dan itu semuanya bukan semata-mata karena Allah, dan apa yang di dalamnya pun itu dilakukan bukan karena Allah. Allati laisa laha zawalun wala fanaun. Lianna dunya fil haqiqati hiyal hayatul ula. Karena sesungguhnya dunia pada hakikatnya itu adalah kehidupan di dunia. Ula itu di dunia. Allati yalihal maut, yang akan mengikutinya dengan kematian, wal fana'u, dan kerusakan. Jadi dunia itu sebanyak apapun, sehebat apapun, sebagus apapun, pasti dia akan ditinggalkan. Apakah dia ditinggalkan oleh pemiliknya, harta itu disita atau diambil orang, atau pemiliknya yang meninggalkan harta itu? Yang jelas adalah fana, akan rusak. Apakah barangnya atau pemiliknya, atau pemiliknya yang mendahului barangnya. Wal akhiratu hiya hayatul baqiyah, sementara akhirat adalah kehidupan yang kekal. Allati laisa laha zawalun wala fanaun. Kehidupan akhirat itu adalah kekal, yang tidak akan lenyap dan tidak akan rusak. Wa yajuzu, dan oleh karena itu boleh jadi makna yang dimaksud Rasulullah ad-dunya mal'unatun itu adalah ay marfudatun wa matrukatun. Marfudatun maksudnya adalah matrukatun, ditinggal. Jadi ad-dunya mal'unatun, bahwa dunia itu akan ditinggalkan. Dunia itu akan ditinggalkan, sementara akhirat
itu akan datang dan akan kekal selamanya. Jadi ad-dunya mal'unatun maksudnya adalah marfudatun matrukatun. Mafrudatun dan matrukatun itu sama, ditinggalkan. Tadi apakah hartanya yang ditinggalkan oleh pemiliknya atau pemiliknya yang meninggalkan hartanya? Wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dunia itu. Ay ma fil hayatil ula, yakni apa-apa yang ada dalam kehidupan dunia. Min hadhi syahwati, dari syahwat-syahwat tersebut, wal maladhi, dan kelezatan jiwa itu, wal hutami, dan harta benda yang ditumpuk-tumpuk, wa ma dzukira fil ayati mal'unun, dan apa saja yang disebut dalam ayat itu mal'unun, semuanya akan ditinggalkan. Nah, tadi dalam surat Al-Imran ayat 14 itu kan dia mencintai istri akan ditinggalkan, atau istri yang meninggalkan suaminya. Nah, mencintai anak pun akan ditinggalkan, atau anak yang meninggalkan. Begitu pula wa qanatiril muqantarati, harta benda yang ditumpuk-tumpukan, yang berlimpah ruah, itu pun akan ditinggalkan. Atau dia pun akan meninggalkan, matruk, akan meninggalkan. Minad dhahabi wal fiddah, emas, perak, kendaraan yang mewah, binatang ternak, sawah ladang, itu pun akan meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan mereka harta itu. Jadi untuk itulah maka mal'unah menurut Az-Zahid ya, itu adalah mafrudah atau matrukah. Az-Zahid Ya, Syekh Al-Muzahid. Fa inna Allah azza wa jalla, karena sesungguhnya Allah azza wa jalla ala hada, atas hal ini Allah mendorong, hassa ya, mendorong. Tapi di sisi lain Allah mendorong kita harus punya harta. Kalau tidak punya harta, bagaimana kita bisa haji? Bagaimana kalau kita tidak punya harta, bagaimana kita bisa haji? Bahkan dalam haji pun Allah berfirman, ini berkaitan dengan haji, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka berbekallah kamu, dan bekal yang baik itu, membawa bekal yang baik itu adalah takwa. Kalau maaf, saya memahaminya seperti itu. Kenapa? Karena asbabun nuzulnya adalah ketika ada seorang sahabat mau melaksanakan haji, ditanya oleh Rasulullah, kamu sudah punya bekal enggak buat di sana? Kalau buat pergi dan pulang ada, tapi kalau buat di sana minta-minta ajalah di sana. Banyak saudara kita masa enggak memberi gitu. Nah, jadi minta-minta. Maka turunlah ayat fatazawwadu, berbekallah kamu. Kenapa? Karena berbekal itu adalah sikap yang takwa yang lebih baik. Jadi artinya takwa itu tidak meminta-minta, gitulah. Nah, tidak meminta-minta. Salah satu indikator ketakwaan itu adalah tidak meminta-minta. Bahkan memberi. Dalam surat Ali Imran kan Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin.
Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan surga tersebut dicanangkan, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Salah satunya adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Itu. Orang-orang yang bertakwa itu salah satunya adalah mau menginfakkan sebagian hartanya baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Ya, jangankan lagi kaya, sudah jatuh miskin pun dia tetap infak. Infak itu apa? Mengeluarkan harta, itu infak. Sering saya sampaikan. Jadi setiap kali kita mengeluarkan harta itu infak. Apakah itu termasuk sedekah? Tergantung niatnya. Nah, jadi infak itu setiap kali kita mengeluarkan harta, itu infak. Ada yang baik, ada yang buruk. Nah, yang baik disebut infak sedekah. Ya, infak sedekah. Dan itu bedanya dengan sedekah itu. Kalau sedekah umum bukan hanya harta saja, tapi kalau infak itu harta. Ada yang baik itu, yang baik itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib seperti zakat, nazar, yang sunnah hadiah, hibah, sunnah. Tapi ada juga yang buruk. Yunfiquna ria'an nas, dia menginfakkan hartanya tapi semata-mata ria, ingin dipuji, ingin disanjung oleh orang lain, ingin disebut dermawan, bahkan yasudduna sabilillah. Ada juga yang infak justru untuk menghalang-halangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi kalau infak mengeluarkan harta, kalau sedekah setiap kali melakukan kebaikan itu sedekah. Nah, jadi kalau indikator orang yang bertakwa itu adalah menginfakkan hartanya, nah sementara dia minta-minta, bukan tanda orang yang bertakwa. Karena justru kebalikannya, orang yang bertakwa itu tadi yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Nah, jadi untuk itulah maka Allah menganjurkan mendorong agar kita bisa memiliki harta, sebagaimana dalam firman-Nya surat Yunus ayat 24, innama masalul hayatid dunya kamain anzalnahu minas sama. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu laksana air yang telah kami turunkan dari langit. Nah, jadi kehidupan dunia itu, apa yang disebutkan tadi itu laksana air yang Allah turunkan dari langit. Nah, tergantung sikap kita. Apakah itu air itu bermanfaat atau tidak? Dalam ayat-ayat lain disebutkan jika jatuhnya ke tanah yang subur, maka dia akan bermanfaat dan banyak dimanfaatkan orang. Tapi jika dia jatuh ke daerah yang tandus, bahkan ke atas batu, itu air itu tidak ada manfaatnya. Nah, begitu pula harta yang berlimpah ruah. Kemudian ada juga Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat ke-36, innamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah, innama itu adatu hasyr, hanyalah permainan dan senda gurau. Artinya kalau permainan tidak akan lama.
dia akan senang, ketawa ketiwi. Ketika itu saja, setelah itu tidak lagi, hanya sebentar. Artinya akan menyenangkannya itu hanya sebentar ketika dia di dunia. Di akhirat dia belum tentu. Untuk itulah maka Allah berfirman dalam surat Hud, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat Hud ayat 7. Agar Allah akan menguji kalian, siapakah di antara kalian yang lebih baik amalnya. Jadi yang baik, yang buruk itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud dengan matruk, mal'unah, ya. Mal'unah. Itu termaktub dalam apa tuh? Diriwayatkan oleh Abu Bakar Muhammad bin Abi Ishaq. Kemudian Syekh Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau pun menerangkan, pad dunya wa kullu ma fiha mal'unatun. Dunia dan seluruh isinya itu adalah mal'unatun. Apa mal'unah? Mab'adatun, artinya jauh anillahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta benda itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebanyakan mayoritas orang yang menguasai dunia, maka semakin banyak dunianya, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada bapak-bapak yang tadinya biasa-biasa, dia rajin tahajudnya dan sebagainya, ibadahnya, tapi setelah sukses, mobilnya banyak, hartanya melimpah, justru jauh dari Allah. Yang dekat kepadanya itu adalah berita dan berita. Pagi hari lihat berita, sore hari, bahkan malam hari pun. Yang lebih membuat dia repot adalah ketika mendengar ada mobil tabrakan, langsung gebeg, jangan-jangan mobil saya itu yang tabrakan. Nah itu akhirnya ibadahnya jadi kurang. Yang tadinya tenang, tentram, menjadi sibuk karena dunianya. Untuk itu maka mal'unah, kata Syekh Zainuddin Abdurrahman, adalah mab'adah, jauh, dijauhkan anillahi, dari Allah. Kenapa? Li'annaha tashghalu anhu, atau tusgilu anhu, karena harta itu bisa menyibukkan dia dari Allah. Karena menyibukkan dia dari Allah, akhirnya lupa kepada Allah. Illal ilman nafi', kecuali ilmu yang bermanfaat, adalah yang menunjukkan alallahi, terhadap jalan kepada Allah, wala ma'rifatihi, dan ilmu yang bisa membukakan kemakrifatannya, kesadarannya terhadap Allah. Ma'rifat itu bisa arafa, melihat atau menyadari, ya. Man arafa nafsah arafa rabbah, mengetahui barang siapa yang menyadari dirinya, maka dia akan mengetahui Tuhannya. Nah, jadi kecuali ilmu yang bermanfaat, yang menunjukkan kepada Allah dan memberikan kemakrifatan, ya, kesadaran terhadap Allah, wa talabi qurbihi waridahu, dan mencari kedekatan, takarrub, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ilmu itu, semakin banyak ilmunya, semakin cerdas pikirannya, semakin ma'rifat
Mengetahui Allah, yakni mengetahui kedudukan Allah dan kita itu. Kita kedudukannya sebagai makhluk, Allah kedudukannya sebagai khalik. Kita kedudukannya sebagai hamba, abdun, Allah sebagai ma'bud yang diibadahi. Dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa zikrullah, dan zikir kepada Allah. Dan zikir kepada Allah. Nah, selalu zikir kepada Allah dengan harta itu. Ini saya baca dalam tafsir Jami'ul Ahkamil Quran, ya, jilid ke-20, karena surat terakhir surat An-Nas ya, itu ketika Nabi Adam dan Siti Hawa diusir ke dunia, ke muka bumi, kemudian iblis terus-terusan menjalankan programnya ya. Program iblis yang pertama itu kan di hadapan Allah itu, "Fabima aghwaytani la'qudanna lahum siratal mustaqim tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarum syakirin." Ya Allah, karena Engkau telah mengutukku, aku akan duduk menghalang-halangi anak cucu Adam menuju jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan maupun dari kiri mereka, sehingga Engkau ya Allah tidak akan mendapatkan sebagian banyak orang yang bersyukur. Bersyukur itu adalah dengan zikir pada intinya. Kenapa? Karena berawal dari hati zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini musuh yang paling itu, iblis itu, musuh yang paling dahsyat bagi kita. Ya, yang paling dahsyat. Yang paling hebat. Kenapa? Karena dia, si iblis itu datangnya itu bukan hanya di hadapan kita, di samping dan di kanan, masuk ke hati kita. Bahkan dalam beberapa hadis disebutkan iblis itu bisa masuk bersamaan dengan peredaran darah. Darah kita mengalir ke otak, iblis bisa nerjang otak. Darah kita masuk ke telinga, iblis bisa masuk ke telinga. Darah kita masuk ke mata, iblis pun bisa. Nah, itu. Sehingga dalam Al-Quran yang baru saya temukan ada 13 ayat yang menyatakan bahwa iblis itu adalah musuh yang nyata bagimu. Musuh yang nyata dan yang paling berat. Sehingga ketika pulang perang Badar, kalau tidak salah, Rasulullah mengatakan bahwa kita baru pulang dari perang yang kecil menghadapi perang yang lebih besar. Apa perang yang lebih besar? Memerangi iblis yang sudah dekat dengan kita. Nah, gitu. Nah, dalam Al-Qurtubi disebutkan, meriwayatkan sebuah riwayat bahwa yuwaswisul khannas. Kang Yazid, kurang mung duaan. Puntennya rada eta. Rada lami. Disebut khannas, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi bisa masuk ke dada kita, ke hati kita. Nah, kemudian di dalam riwayat itu disebutkan bahwa ketika Adam pergi dari rumah, iblis datang membawa anaknya. Jadi khannas itu anak kecil iblis. Kita jangan bertanya bagaimana nikahnya, siapa istrinya, lebena saha dicatatna aku saha gitu, walina. Jangan bertanya tentang itu. Kenapa? Karena iblis itu apa?
iblis itu energi. Ya. Ketika iblis ditanya oleh Allah, ketika dia disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau. Kemudian Allah berfirman, ma mana'aka Allah tasjuda id amartuk. Apa yang membuatmu enggan, tidak mau bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhnya? Bagaimana kata si iblis? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik daripada Adam, daripada dia. Kenapa? Aku diciptakan, engkau dari nar. Apa itu nar? Kita buka surat Yasin, alladzi ja'ala lakum minas sajaril akhdari naro. Zat yang telah menjadikan untukmu minas syajaril akhdari, dari pohon yang hijau, naron, menjadi energi. Kita makan bayam, kita makan daun singkong, itu jadi vitamin A. Dan itu kenapa? Karena esensinya sama, pembakaran. Api, esensi pembakaran, kemudian energi pun demikian. Nah, sehingga nar di sana saya artikan energi. Nah, kalau energi, dia bisa membelah diri. Contoh, Google milik siapa, Pak? Milik orang Amerika ya. Dia memakai energi. Alatnya kecil, tapi bisa, Allahu Akbar, bisa sampai gelombang elektromagnetiknya bisa sampai ke seluruh dunia. Bisa sampai ke seluruh dunia. Kalau di ruangan kita ini ada 50 orang punya HP semuanya, itu rantang tuh energinya itu, frekuensinya itu. Nah, barangkali itu anak-anak itu yang disebut itu. Dan iblis itu bisa menjelma. Begitu pula anaknya gitu. Nah, sehingga Rasulullah pernah mendapat berita dari iblis, dari setan. Nah, gitu. Bukan dari iblisnya, dari setannya itu, dari anak-anaknya itu. Nah, itu. Bahkan sampai dari Amerika bisa memblokir yang ada HP kita yang ada dalam tangan kita itu, meskipun perorangan, dan bisa menghitung sekian juta yang telah masuk ke Google ini, yang chattingan dan sebagainya. Itu saya punya ada yang konsultasi di MUI, Pak Haji, saya dekat dengan seorang gadis katanya. Bicaranya saya tidak cinta, tapi saya kasihan, sehingga saya sering memperhatikan dia. Nah, tapi akhirnya keluarganya yang jatuh cinta, saya disuruh menikahinya. Gitu. Tapi sebelum terjadi, anaknya yang bekerja di sebuah perusahaan membawa bukti otentik kopian dari hasil SMS-an WA-an bapaknya dengan wanita itu. Mah tah si bapak si bapak tah sok ngaheureyan ieu gadis ieu. Kedah kumaha cenah, kedah kumaha abdi. Jadi teh aku we ulah di eta ulah sebut calindung da disumput-sumput ke datos kapenak atuh. Datos kapenak atas aku nyuhun minta maaf, kemudian ceritakan kenapa itu bisa terjadi. Karena ada sebabnya tadi ya, sebab itu kan hukum itu kemarin ada 3 ya yang menyebabkan sebuah hukum itu. Ada sebab, ada syarat, sebab, dan mani', tanpa mani'. Itu. Nah, jadi begitu pula Google bisa merekam ucapan kita, apalagi tulisan kita.
Itu. Nah, ketika itu kata iblis, Hawa, nih titip anak saya, urus olehmu. Kafilihi, jagalah. Lalu setelah itu datanglah Nabi Adam. Hawa, apa ini? Apa ini? Ini musuh kita, katanya iblis menitipkan ini. Kita harus menjaganya. Bukankah aku telah mengatakan bahwa kamu jangan mengikuti dia, karena dia itu musuh kita. Kita bisa celaka, kita diusir dari surga itu gara-gara dia. Kita maksiat itu gara-gara dia. Ya habis dia memaksa. Akhirnya marahlah Rasulullah Adam. Kemudian dicincang tuh, dijadikan 4 bagian. Akhirnya digantung-gantungkan di 4 pohon yang berjauhan. Besoknya ketika iblis datang, kebetulan Nabi Adam sedang tiada. Hawa, mana anakku? Diceritakanlah bahwa anakmu itu ya dicincang lah. Akhirnya dia menyeru, ya Khannas, wahai Khannas. Akhirnya dia menjawab, dan serpihan daging yang telah berpisah itu menyatu kembali, kemudian datang kembali. Nah itu kenapa? Kan dari energi itu bisa disatukan dan bisa dipisahkan. Disatukan, dipisahkan, seperti tadi contohnya Bah Google bisa memisahkan antara HP A dan B. Setelah itu, nah titip lagi, awas, titip anak saya. Akhirnya datang lagi Rasulullah Adam. Ini siapa lagi? Ini yang kemarin engkau cincang itu. Kemudian si iblis datang dan memanggilnya, kemudian berwujud lagi. Akhirnya marah lagi Nabi Adam. Setelah itu dia bakar tuh, setelah menjadi abu. Kemudian Rasulullah Adam membawanya ke tengah lautan dan disemaikan, disebarkan di lautan. Keesokan harinya lagi-lagi si iblis datang dan bertanya, mana anakku Khannas? Oh, dia dibakar oleh suamiku. Kenapa? Karena dia adalah anakmu yang menyesatkan kami, yang mencelakakan kami. Dikemanakan? Disemaikan itunya di lautan. Akhirnya si iblis datang ke lautan, kemudian menyerunya lagi, ya Khannas. Langsung si Khannas itu menjawabnya dan menyatu lagi yang sudah menjadi itu, yang sudah bercerai-berai itu, menyatu lagi. Ini aku, kata si Khannas. Akhirnya dibawa lagi, titipkan lagi. Pokoknya anak saya ini harus dijaga. Nah, yang ketiga kalinya menitipkan, dan ketiga kali pula Nabi Adam marah yang luar biasa. Akhirnya mengajak istrinya, ayo Hawa, kita cincang nih si Khannas ini, kita sate, kita makan. Akhirnya dibakar, dicincang, dibakar, dimakan bersama sampai habis, katanya, sampai habis. Nah setelah itu keesokan harinya si iblis datang lagi, mana anakku? Akhirnya Siti Hawa menjawabnya sebagaimana peristiwa yang terjadi. Kemudian iblis memanggilnya, dan ternyata serpihan-serpihan daging yang sudah dimakan oleh Adam dan Hawa itu menjawab ketika dipanggil, ya Khannas. Menjawab itu, tapi dia enggan keluar. Saya tidak mau keluar, katanya, mau tetap berada di tubuh manusia. Kata iblis, itulah yang aku inginkan, katanya. Engkau selalu berada dalam tubuh manusia dan kuasailah kalbu
yang ada di manusia itu. Cobi uningan gara dina apa dina Ajamil Usul dina Ajamil Ahkamil Quran Al-Qurtubi jilid terakhir lah, jilid ke-20. Nah itu makanya musuh inilah yang paling dahsyat bagi kita. Nah, untuk itulah maka Rasulullah berpesan, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Kamu harus tetap membaca la ilaha illallah dan istighfar. Fa inna iblis qala. Kenapa? Fa'aksiruhuma, dan perbanyaklah, bukan hanya satu kali, perbanyaklah la ilaha illallah dan istighfar. Kalau guru saya memayang di Cijaura itu bukan 1-2 kali, 100-200, mungkin ribuan. Apalagi terasa setelah bulan Ramadan pasti bertambah la ilaha illallahnya itu. Atau apalagi setelah ke Mekah itu pasti bertambah. Jadi sampai ribuan itu. Inilah pesan Rasulullah. Dan dulu sudah disampaikan bahwa salah satu tanda orang munafik itu adalah qalilam ma tadzakkarun, ya. Sedikit sekali yang berzikir. Nah, sabda Rasulullah, bacalah la ilaha illallah dan istighfar dan perbanyaklah keduanya. Kenapa? Karena iblis pernah mengatakan kepada Rasulullah apa? Ahlaktun nas bidunub. Aku hancurkan umat manusia dengan dosa. Wahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tetapi mereka bisa menghancurkan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Nah, sehingga di dalam beberapa disebutkan bahwa ini dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, asyaitanu jathimun, ya, ala qalbi ibni Adam, bahwa setan itu bisa bersemayam dalam hati anak Adam. Paidasaha wa gopala waswasa. Jika dia lupa, ya, jika dia lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia yuwaswisu, membisik-bisikan, ya, menggoda, mempengaruhi dan yang lainnya, mencas, ya, mencas, sehingga meskipun bulan Ramadan diikat, tapi pengaruhnya bisa tetap kuat. Kenapa? Karena hasil casannya itu terus dicas terus. Iya, 11 bulan kita dicas, nafsu kita, kalbu kita dicas oleh Adam untuk menghadapi 1 bulan itu. Dulu sudah saya sampaikan. Ya. Jadi sama saja ketika seperti lampu di tol yang menggunakan energi matahari, justru menyalanya ketika mataharinya sudah tidak ada, menyala. Nah ini pun demikian. Nah, itu. Untuk itu maka perbanyaklah zikir dan istighfar. Istighfar yang istimewa yang saya itu adalah yang disebut istighfar Rajab. Ya, meskipun disebutnya istighfar Rajab, tapi itu subhanallah luar biasa, itu mencakup berbagai macam kesadaran kita terhadap dosa kita. Nah, dan sebenarnya bukan hanya untuk bulan Rajab saja. Tiap hari, tiap saat kalau mampu kita beristighfar dengan itu, subhanallah luar biasa. Para atas apa pentingnya? Nah, rada panjang lumayan. Nah, jadi apabila dia lupa, maka iblis akan yuwaswisu. Tapi jika dia zikir kepada Allah, khonasa, maka dia akan bersembunyi. Itulah disebut setan khonnas. Setan khonnas. Nah, tadi kembali lagi bahwa dunia itu semuanya dijauhkan dari Allah. Kenapa? Karena dunia bisa menyibukkan diri pemiliknya sehingga lupa kepada Allah, kecuali ilmu yang bermanfaat yang menunjukkan memberi jalan kepada Allah dan memakrifatinya dan mencari semakin banyak hartanya
semakin dekat kepada Allah dan semakin rindu, semakin menginginkan keridhaan Allah. Wa zikrullah, selain ilmu yang bermanfaat, ini kan berkenaan dengan ilmu, kemudian zikir kepada Allah. Wa ma walahu, dan apa-apa, walahu ay ma yuhibbuhullah, dan apa-apa yang Allah cintai. Nah, yang Allah cintai. Mimma yuqarribu minallah, apa-apa yang bisa mendekatkan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta kita melaksanakan haji, dengan haji kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dekat. Jadi kalau kita berada di depan Ka'bah itu terasa dekat dengan Allah itu ya. Nah, itu. Jadi dengan hartanya itu, nah itu mah tidak mal'unah itu mah. Ya, tidak mal'unah. Yang mal'unah itu yang tadi disebutkan. Kata Ibnu Mas'ud, taqwallahi haqqat taqwahu ayyudkara fala yunsa. Maka salah satu indikator orang yang bertakwa itu adalah selalu zikir kepada Allah. Dia tidak melupakan Allah. Oleh karena itu, innama syara'allahu iqamas shalah li dzikrih. Untuk itulah maka Allah mensyariatkan salat untuk zikir kepadanya. Jadi salat itu untuk mengingat Allah, bukan untuk mengingat selain Allah. Kadang-kadang kita sebaliknya, ketika sholat malah yang lainnya ingat, yang tadinya lupa, tapi ketika sholat jadi ingat. Lupa kepada Allah, mah ingatnya kepada itu. Padahal sholat itu li dzikri. Wa kadzalikal hajju wat tawaf. Begitu pula haji dan tawaf. Wa afdalu ahli ibadat aktsaruhum dzikran lillahi fiha. Ahli ibadah yang paling utama adalah yang paling banyak zikirnya kepada Allah dalam ibadah. Fahadza kulluhu laisa minad dunyal mad'umah. Kalau demikian maka jika zikir adanya maka itu tidak mal'unah. Ya, tidak mal'unah, baik mal'unah secara mab'adah, dijauhkan, atau mal'unah itu adalah kelezatan dunia yang bisa menjerumuskan dia. Bukan itu. Kalau dibarengi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kulluhu laisa minad dunyal madmumah wa huwal maqsudu min ijadid dunya wa ahliha. Dan itulah sebenarnya yang dimaksud dengan Allah menciptakan dunia, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ad-Dariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nah, itu mal'unah itu ya. Jadi mal'unah, ada mab'udah, ada segala sesuatu yang ada matrukah gitu ya. Dari arti dari mal'unah itu tadi ad-dunya mal'unatun. Apa mal'unatun itu? Tadi ada matrukah, ada juga mab'adah. Matrukah ditinggalkan. Dunia itu akan ditinggalkan. Satu, yang kedua, mal'unah itu jauh dari Allah. Kenapa? Karena semakin banyak dunia biasanya semakin lupa kepada Allah. Nah. Kemudian illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, istisna munqati, atau illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Jadi kalau hartanya itu, dunianya itu dipakai zikir kepada Allah, maka itu tidak mal'unah lagi, tapi mahmudah. Wa ma walahu, dan wa ma walahu itu tadi disebutkan ma yuhibbuhullahu minad dunya wal amalus salih. Jadi apa-apa yang mendorong dia jadi cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak diberi harta, semakin dekat, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mualliman, atau orang yang mengajarkan ilmu. Mualliman, mengajarkan ilmu, itu disebut muallim. Ada mudarris, itu mengajarkan pelajaran. Ada juga
mudarrib. Nah, itu mah guru olahraga. Praktek. Ada juga murabbi. Ya, murabbi itu dari tarbiyah, pendidikan. Ada juga mursyid. Kalau mursyid biasanya di kalangan ahli tarekat gitu, yang bisa menunjukkan dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tarekat itu perjalanan. Jadi menunjukkan jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita disuruh oleh Rasulullah memperbanyak la ilaha illallah, bagaimana cara mengucapkan la ilaha itu agar tembus ke hati, dan itulah hati yang akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati yang diisi dengan zikir. Kalau hanya di mulut tidak sampai ke hati, itu manfaatnya ada, tapi barangkali tidak sebesar ketika kita menghembuskannya ke jantung kita, ke hati kita. Sehingga di kalangan tarekat itu ada caranya ya, pemirsa. La ilaha illallah. Illallah itu dijatuhkan ke sini. Illallah. Kenapa? Karena tadi jasimun ala qalbi ibni Adam, bahwa iblis itu bersemayam di jantung, di hatinya anak Adam, sehingga terus ditembak gitu itu dengan illallah, 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 Allah, Allah. Sampai ada hu. Itu keterangan hu bisa dilihat dalam tafsir Ajamilah Kamil Quran. Juga ada di sana. Kemudian au muta'alliman, atau belajar. Muta'alliman, belajar. Ini barangkali cukup pangarsa Kang Yazid tos ngantos saya. Di jalan dugi ka jam 10:30 nya aya lah. Sajam deui langkung. Nah, rupina dicekapan sakitu, mudah-mudahan manfaatna. Hapunten bilih seueur kalapatanana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.